Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai Kerajaan Mataram Islam. Penyajian materi ini akan dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Satriani Samsir, Egy Febriati, dan Sofia Novita. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18 Masehi. Kerajaan Mataram Islam pada masa keemasannya pernah menyatukan tanah Jawa dan Madura. Kerajaan ini pernah memerangi VOC di Batavia untuk mencegah semakin berkuasanya VOC. Namun ironisnya kerajaan ini malah mendapatkan pertolongan VOC pada masa simpulan menjelang keruntuhan. Pendiri dari Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati yang merupakan anak dari Ki Ageng Pemanahan yang mendapat kepercayaan dari Raja Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentaok. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentaok menjadi Mataram dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati. Asal-usul Kerajaan Mataram Islam berawal dari suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di bumi Mentaok yang diberikan untuk Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa yang diberikannya. Kerajaan ini mencapai puncaknya berkat pemerintahan Sultan Agung. Kerajaan Mataram dapat menjadi kerajaan yang paling berkuasa di Pulau Jawa, terkhusus Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia juga memperluas wilayah ke Sukadana, Kalimantan, dan Cirebon, Jawa Barat. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram dimulai ketika terjadi huru-hara perebutan penerus tahta kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri. Pada tahun 1583, Arya Pangiri menjadi Raja Kerajaan Pajang menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun selama berkuasa, dia mengabaikan kepentingan rakyat sehingga membuat Pangeran Benowo yang ketika itu menjadi penguasa di Jipang memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri. Pajang berhasil dikalahkan dan Pangeran Benowo dinobatkan menjadi Raja ketiga. Namun kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama, sebab dia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam. Panembahan Senopati atau Sutawijaya kemudian menjadikan Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak saat itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram, yang kemudian dipimpin oleh Panembahan Senopati. Setelah Panembahan Senopati wafat, kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Anya Karawati atau Mas Jolang, putra dari Panembahan Senopati. Setelah masa kepemimpinan Anya Karawati kemudian dilanjutkan oleh Sultan Agung. Berkat pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram dapat menjadi kerajaan yang paling berkuasa. Saat ingin menguasai Banten, Sultan Agung ditantang oleh pihak Belanda yang datang dan singgah lebih awal di Banten. Akhirnya terjadi bentrokan di antara Kerajaan Mataram dan Belanda. Maka Kerajaan Mataram harus berhasil mengalahkan Belanda terlebih dahulu agar dapat menguasai Banten. Adapun pusat kekuasaan Belanda terletak di Batavia. Kerajaan Mataram kemudian menjatuhkan serangan ke Batavia sebanyak 2 kali. Serangan pertama dilakukan pada tahun 1628, tetapi hasilnya gagal. Kemudian disusul dengan serangan kedua pada 1629. Lagi-lagi hasilnya gagal dikarenakan persenjataan Belanda yang sangat luar biasa. Namun Sultan Agung tidak patah semangat untuk mengalahkan Belanda. Ia melakukan berbagai upaya seperti membangun jalan-jalan antara Mataram dan Batavia. Sultan Agung juga bekerja sama dengan Portugis dan Inggris untuk mengalahkan Belanda. Namun cita-citanya tidak tercapai karena Sultan Agung wafat pada tahun 1645.
Setelah Sultan Agung wafat, kesultanan diserahkan kepada putranya Susunan Amangkurat I yang dibawa kepemimpinannya dia memindahkan lokasi keraton ke Prelet yang tidak jauh dari Karta. Sejak saat itu gelar sultan diganti menjadi Sunan. Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru bukan sosok anti VOC, melainkan ia justru berteman dengan VOC. Pada tahun 1645 hingga tahun 1677 terjadi pertentangan dan perpecahan dengan keluarga kerajaan Mataram Islam. Lantas, momen ini dimanfaatkan oleh VOC untuk menguasai kesultanan tersebut. Kemudian pada tahun 1677, Susunan Amangkurat I meninggal dan diganti oleh putra mahkota yang dilantik, yaitu Susunan Amangkurat II. Di masa kepemimpinannya, dia memindahkan pusat pemerintahan ke Kartasura. Belanda pun mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram saat Raja Amangkurat II memimpin. Hal ini kemudian membuat rakyat menderita akibat kebijakan yang dibuat oleh Belanda. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat III, Pakubuwana I, Amangkurat IV, dan Pakubuwana II. Pada kepemimpinan Pakubuwana II merupakan akhir dari kejayaan Mataram Islam yang ditandai dengan penandatanganan penyerahan kedaulatan Mataram kepada VOC pada 11 Desember 1749. Namun secara de facto, Mataram ditundukkan sepenuhnya pada tahun 1830 sampai akhirnya pada 13 Februari 1755 menjadi puncak perpecahan kerajaan Mataram Islam yang ditandai dengan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Yogyakarta. Usai dibagi menjadi dua wilayah, perpecahan kembali melanda kerajaan Mataram Islam sehingga pada tahun 1757 terjadi perjanjian Salatiga. Namun perpecahan ini berakhir pada tahun 1830 saat Perang Diponegoro selesai. Seluruh daerah kekuasaan Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda. Akhirnya pada 27 September 1830 terjadi perjanjian Klaten yang menentukan wilayah kekuasaan Belanda. Akhirnya secara permanen kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda lewat perjanjian tersebut. Kehidupan ekonomi kerajaan Mataram berkembang menjadi kerajaan agraris. Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah pesawahan yang luas. Pada abad ke-17, Jawa benar-benar menjadi lumbung paci. Hasil-hasil yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. Dalam bidang politik pemerintahan, Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram ke berbagai daerah, yaitu Surabaya tahun 1615, Lasem, Pasuruan tahun 1617, dan Tuban tahun 1620. Di samping berusaha menguasai dan mempersatukan berbagai daerah di Jawa, Sultan Agung juga ingin mengusir VOC dari Kepulauan Indonesia. Kemudian diadakan dua kali serangan tentara Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Di Mataram dikenal beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, para bangsawan dan rakyat sebagai kaula kerajaan. Kehidupan masyarakat bersifat feodal karena raja adalah pemilik tanah beserta seluruh isinya. Sultan dikenal sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rakyat sangat hormat dan patuh serta hidup mengabdi pada Sultan. Adapun beberapa bangunan peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu Benteng Vestenberg, Pasar Gede Harjonagoro, Masjid Agung Keraton Surakarta, Taman Sriwedari, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, dan Pasar Kota Gede. Itulah tadi mengenai sejarah kerajaan Mataram Islam. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.